Shalom, selamat pagi sahabat-sahabat rehat yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Mari mengawali kehidupan dan aktivitas kita pada hari ini dengan bersama-sama mengikuti, membaca dan mendengarkan firman Tuhan melalui Rehat Getorta edisi Jumat 15 Mei 2026. Mari kita berdoa. Terpuji namamu Bapa di surga, Bapa pemelihara hidup dan kehidupan kami, Bapa pembagi berkat bagi kami sekalian yang percaya dan selalu berpaut kepadamu. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan, Engkau memungkinkan kami untuk datang tunduk di hadapan hadirat-Mu. Kami mau menjalani hidup sepanjang hari ini yang Tuhan masih perkenankan kepada kami. Namun sebelumnya kami mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati dan tuntun kami Tuhan, biarlah firman ini menjadi bagian di dalam hidup kami, menjadi suluh dan pedoman bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yehezkiel 2 ayat 8 hingga Yehezkiel 3 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi engkau anak manusia, dengarlah apa yang kufirmankan kepadamu. Janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini. Ngangakanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Aku melihat sesungguhnya ada tangan yang terulur kepadaku, dan di dalamnya ada gulungan kitab. Lalu ia membentangkannya di hadapanku. Gulungan itu ditulisi bolak-balik, dan di sana tertulis nyanyian ratapan, keluh kesah dan rintihan. Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini dan pergilah. Berbicaralah kepada kaum Israel." Aku pun membuka mulutku dan ia memberikan gulungan itu untukku makan. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, makanlah gulungan yang kuberikan ini kepadamu dan isilah perutmu dengan itu." Lalu aku memakannya, rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Lalu firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, pergilah, temuilah kaum Israel dan sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka. Sungguh engkau tidak diutus kepada suatu bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, tetapi kepada kaum Israel. Bukan kepada banyak bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, yang tidak engkau mengerti bahasanya. Sekiranya aku mengutus engkau kepada bangsa yang demikian, mereka akan mendengarkan engkau. Akan tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau, sebab mereka tidak mau mendengarkan aku. Karena seluruh kaum Israel kepala batu dan tegar hati. Lihat, aku akan menegarkan hatimu melawan kekerasan hati mereka, dan membuat engkau keras kepala melawan mereka yang kepala batu. Seperti intan yang lebih keras daripada batu, ku tegarkan hatimu. Janganlah takut kepada mereka dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka itu kaum pemberontak. Selanjutnya ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, perhatikanlah dan berilah telingamu kepada semua perkataanku yang akan kusampaikan kepadamu. Pergilah dan temuilah orang-orang sebangsamu di pembuangan. Berbicaralah kepada mereka dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, entah mereka mau mendengarkan, entah tidak." Sampai sedemikian jauh firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan memelihara di dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Sahabat-sahabat rehat yang kekasih, tema dari pembacaan kita pada pagi hari ini yaitu Aku mengutus engkau, atau dalam bahasa Toraja, Aku uswako. Dalam kisah-kisah di kitab suci, kita menemukan bahwa ada saat dan situasi ketika Tuhan mengutus seseorang untuk menyampaikan firman-Nya, entah itu tentang hukuman ataupun tentang penghiburan, serta tentang tindakan Allah yang menyelamatkan. Demikianlah Allah memanggil dan mengutus Yehezkiel kepada bangsa Israel yang sedang dalam pembuangan. Kepada Yehezkiel, Allah berfirman, "Aku mengutus engkau kepada kaum Israel, bangsa yang keras kepala," dan kepada Yehezkiel Allah memberikan firman-Nya untuk menjadi santapannya. Allah memberi gambaran tentang situasi dan sikap bangsa Israel dalam merespon firman-Nya
dan bagaimana reaksi yang harus dilakukan oleh Yehezkel. Ini memberi gambaran bahwa sebagai seorang utusan Allah, Yehezkel pertama-tama memiliki kesediaan untuk mendengarkan segala petunjuk dan memahami kondisi yang akan dihadapinya. Ia memberi diri diperlengkapi oleh Allah sendiri untuk menghadapi bukan bangsa asing melainkan bangsanya sendiri, yang oleh Allah disebut sebagai bangsa yang tegar hati, keras kepala, atau kepala batu. Yehezkel dibekali dengan sebuah pemahaman bahwa ketika ia menyampaikan firman Allah kepada umatnya dan umat menolak, sesungguhnya bukan Yehezkel yang ditolaknya, melainkan Allah sendiri. Sahabat-sahabat rehat, gereja, baik sebagai pribadi pun sebagai persekutuan, adalah juga utusan Allah. Gereja diutus kepada semua bangsa menurut bahasa dan budayanya masing-masing. Karena itu, gereja juga mesti sedia mendengarkan petunjuk Allah, menikmati firman-Nya, dan memahami situasi yang akan dihadapi, sehingga dengan sungguh-sungguh dan berani atas nama Allah menyampaikan kehendaknya. Entahlah orang mau menerimanya ataupun tidak. Amin. Kembali kami tunduk di hadapan hadirat-Mu yang kudus ya Bapa, mengucap syukur atas segala penyertaan-Mu sehingga kami sudah membaca dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih atas janji-Mu Tuhan bahwa Engkau yang akan mengutus kami, dan itu pertanda Tuhan bahwa Engkau juga yang akan menyertai kami, baik dalam bertutur kata, bersikap, dan bertingkah laku. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu seluruh sahabat-sahabat rehat kami, seluruh anggota jemaat Tangerang. Biarlah Tuhan tetap memelihara kami, dan kami tetap menjadi surat kiriman-Mu yang bisa dibaca oleh setiap orang, bahkan bisa diutus kemanapun kami berada, karena kami percaya dan kami tidak akan gentar, karena Tuhan yang akan menjaga kami. Bapa yang Maha Kasih, inilah doa dan ucapan syukur kami, sertai kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang sisa hari hidup yang Tuhan masih izinkan kepada kami. Ampuni dosa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat-sahabat di dalam Tuhan Yesus, demikianlah rehat kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.